Jadi gue bakal menjelasin jenis-jenis loyang martabak, terus juga diameternya dan harganya. Nanti gue juga bakal ngasih contoh dari martabaknya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo martabak lovers, salam satu loyang. Selamat datang di channel YouTube Tips dan Trik Martabak, channel yang akan bahas seputar informasi martabak. Karena di channel ini gue bakal menjelaskan kepada teman-teman bagaimana caranya membuat martabak bangka biasa sampai membuat adonan martabak bangka premium. Itu kan masih ada perbedaan-perbedaan ya, mulai dari bahan adonannya, terus juga topping-toppingnya, sampai harga penjualannya. Nah, di sini juga gue bakal menjelaskan kegagalan dalam buat martabak, seperti martabak bantet ya, martabak tidak mengembang, itu kan masih ada penyebabnya, dan bagaimana solusinya. Martabak kulitnya keras, itu apa saja faktornya, dan seperti apa cara penanganannya, sampai pembahasan sewa kios dan lain-lain. Jadi buat teman-teman nih yang baru pertama kali ke channel ini dan tertarik dengan channel ini, teman-teman bisa lihat video pembahasan yang lainnya. Siapa tahu ada informasi yang kalian butuhkan seputar usaha martabak. Jangan lupa juga tekan subscribe-nya dan juga tekan loncengnya agar teman-teman mendapatkan informasi terbaru dan juga terupdate seputar usaha martabak dari channel ini. Di depan gue ini udah banyak berbagai jenis loyang ya. Nah, karena di video pembahasan kali ini gue bakal menjelaskan jenis-jenis loyang dalam martabak manis. Jadi seperti apa ya jenis-jenisnya dan peruntukannya buat apa dan bagaimana contoh dari martabaknya. Oke, nah ini ya kalau martabak telur sih loyangnya biasa ya, semuanya bentuknya bulat semua, nggak kayak gini ya, ada yang bentuknya love, ada yang bentuknya kotak. Kalau martabak telur itu dia cuma satu bentuk, yaitu bentuknya bulat, dan biasanya bedanya sih cuma di pinggirannya doang ya. Kalau martabak telur itu ada yang nggak pakai pinggiran, kayak penggorengan biasa, cuman nggak ada pembatas ya. Ada wajan yang pakai pembatas. Nah, jadi buat teman-teman nih, saya saranin mending beli wajan yang ada pembatasnya. Jadi supaya ketika menggoreng itu minyaknya nggak tumpah. Oke, langsung pembahasan ya. Nah, pembahasan yang pertama yang bakal gue bahas adalah loyang yang pada umumnya dipakai oleh pedagang martabak, yaitu loyang martabak mini yang ini. Ini bentuknya dia lebih kecil diameternya ya. Nah, ini di pedagang martabak biasa maupun pedagang martabak premium itu pada jual. Nah, cuman bedanya paling dari topping-toppingnya aja ya. Dan juga untuk loyang martabak mini, karena ini loyang yang premium ya, untuk yang biasa juga ada, dia nggak lebih tebal dari ini dan juga nggak lebih berat dari ini. Oke. Nah, untuk martabak mini ini biasanya harganya lebih murah daripada yang martabak biasa. Dan untuk martabak mini ini kalau gue jual biasanya nggak pernah dilipat, jadi cuman dipotong jadi 4 bagian dan langsung dimasukin boxnya. Oke, jadi nggak ada yang namanya martabak mini itu kalau di gue nggak dilipat, karena bentuknya kalau dilipat ya kecil banget, itu kan udah mini kan. Jadi untuk martabak mini itu bentuknya dilebarin, dalam satu loyang itu dipotong jadi 4. Oke, sekarang ukur untuk ketinggian dari loyang yang martabak mini ya. Oke, untuk tinggi totalnya adalah di sini di 5,5. Ini 5,5 cm. Juga untuk bagian dalam bawah ya, dalam bawah sampai atas ini di 2,5. Nah, karena tinggian dari dalam bawah sampai atas 2,5, berarti yang tebal dari bawah adalah 3 cm. Nah, ini martabak mini juga cukup tebal ya. Jadi emang bagus juga, karena ini emang martabak mini yang loyang premium ya, bukan yang loyang biasa. Kalau loyang biasa dia lebih tipis ya, dan juga nggak seberat ini. Oke, sekarang ukur diameter dari loyang martabak mini ya. Ini diameter dalam bawahnya adalah 10,4. Nah, karena 10,4 dia masuknya tetap di loyang 10. Jadi kalau udah lewat 10,5 gitu ya, 10,6 itu dibulatkan di 11. Oke, ini 10,4 masih di bawah 5, berarti masuknya ini loyang 10. Oke, kemudian untuk yang atasnya ini di 12 ya. Ini di 12,8. Nah, ini batasnya dibulatkan jadi 13. Berarti bawahnya 10, atasnya 13. Nah, dia ada
ada kemiringan di 3 cm. Jadi ini loyang 10-13 ya. Nah, untuk loyang 10 bawahnya, dalam bawah, 13 dalam atas. Nah, sekarang kita ukur ketebalannya. Oke, untuk ketebalan seperti ini ya ukurnya. Ini deh. Ini ketebalannya adalah 1 cm. Ya, 1 cm, 1,1 lah. Ini ketebalannya di 1 cm. Ini udah cukup tebal ya untuk loyang martabak mini. Oke, selanjutnya untuk diameternya, diameter bagian luar untuk penentuan tutup ya. Ini di 14,5 sampai 16. Jadi kalau teman-teman pengen cari tutupnya di 14,5 sampai yang 16. Nah ini kan tutup semua ya. Oke, diukur diameternya. Nah ini diameternya di 15,5. Ini kan masuk dalam diameter ya. Nah jadi ini pas. Jadi gitu kalau untuk pengukuran di tutup ya. Jadi ketika membeli tutup, karena tutup ini berbeda ya. Dia biasanya misah dengan loyangnya. Jadi kalau beli harus beli sendiri di online shop itu ada. Teman-teman tinggal ngukur aja diameter dari sini dan juga tutupnya biar sesuai. Oke, selanjutnya loyang kedua adalah loyang yang paling umum yang biasa dipakai oleh pedagang martabak ya, baik martabak biasa maupun martabak premium. Itu loyang ini. Ini loyang yang bentuknya lingkaran. Ya. Ini loyang jenis loyang premium, bukan loyang biasa ya. Ini dia gue pernah bahas kemarin, videonya pernah gue share. Nah, gue udah ngejelasin diameternya. Ini beratnya kisaran antara 12 sampai 16 kilo. Tergantung dari diameter ya. Kali ini gue pakai diameter 24. Ini beratnya di 16 kilo. Nah, kalau untuk martabak biasa, loyang martabak biasa itu beratnya paling sekitar 5 atau 7 kilo. Ya, tergantung diameter juga. Oke, terus juga sini kelebihan dari loyang martabak premium adalah loyang martabak premium itu lebih tahan api karena dia bentuk bawahnya itu lebih tebal ya. Tebalnya itu bisa 3 cm. Nah, jadi semakin tebal dari bentuk loyang itu, dia bakal semakin bisa meredam panasnya. Kalau penggorengan yang di rumah ya, yang biasa di dapur itu kan tipis banget ya, jadi cepet panas, cepet juga gosong. Kalau ini lebih tahan kepada gosong, jadi lebih bagus untuk hasilnya. Nah, kalau untuk martabak pemula ya mending belajar di sini aja dulu di loyang premium, karena pengaturan apinya itu nggak terlalu sulit ya dibandingkan dengan yang loyang biasa. Loyang biasa itu pengaturan apinya harus bener-bener ekstra banget ya. Jadi jangan sampai pakai api lebih besar banget. Itu ya bisa cepet gosong. Oke. Nah, ini biasanya dipakai untuk martabak pizza 8 rasa maupun martabak yang bentuknya di ini ya, dilipat, yang pada umumnya dilipat. Jadi bisa untuk dua-duanya. Sini bisa untuk dari 4 rasa, 6 rasa, terus juga 8 rasa, sampai untuk loyang lingkaran ini yang paling banyak adalah di 12 rasa ya. Oke, nah gambarnya seperti ini. Oke, untuk harga dari loyang martabak premium ini, untuk yang punya gue ini ukuran diameter 24 itu diameter yang bawahnya, yaitu harganya di 430.000. Jadi cukup mahal juga ya. Kalau untuk loyang martabak biasa paling setengahnya lah, sekitar 200 sampai 250.000. Oke, karena kan ya beda dari bahannya ya, bahannya komposisinya, ketebalan juga berbeda. Oke, sekarang ngukur ketinggian dari loyang yang bentuknya bulat ya, yang premium ini. Oke, tinggi bagian dalam bawahnya adalah ini ya. Ini tinggi bagian dalam bawahnya adalah di 3 cm. Ini penggaris ya. Ini 3 cm. Sementara untuk tinggi totalnya adalah, nah ini untuk tinggi totalnya di angka 6 cm. Oke, jadi berarti tebal bawahnya juga yang bagian sini ke sini 3 cm. Dari bawah sampai sini 3 cm. Nah, dari yang bagian dalamnya ya, bagian dalam sini ke tinggi luar 3 cm. Nah, ini berarti
tebalan bawahnya 3 cm. Nah ini berguna juga ya untuk meredam api, jadi nggak gampang gosong. Nah, jadi untuk loyang martabak premium ini emang bagus sekali ya, supaya martabak itu nggak cepet gosong. Jadi panasnya juga lebih bagus kualitasnya. Oke, selanjutnya ukur diameter dari loyang yang ini ya, yang bentuknya bulat. Loyang premiumnya. Untuk loyang ini diameter dalam bawahnya adalah di ini 23,8 ya, kisaran 23,8. Nah ini dibulatkan, dihitungnya jadi loyang 24. Biasanya pedagang itu dia kasih spesifikasi ya, plus minus 1 atau 2. Nah karena ini jadi masuknya loyang 24. Jadi yang loyang 22, 20 juga sama ya, kalau cuma beda selisih ya 2 atau 1 angka ya, 0,2 atau 0,1 itu dibulatkan. Nah untuk loyang ini, inilah yang disebut dengan loyang 24. Jadi yang loyang 24 itu yang diukur adalah yang bagian dalam bawah, bukan yang atas ya. Jangan sampai salah lagi. Yang loyang 18 juga yang diukur yang bagian bawahnya. Yang 20, yang 22 dilihat dari dalam bawah. Sekarang untuk dalam atasnya. Nah, dalam atasnya adalah di sini 30 ya. 10. Jadi jatuhnya ini loyang 24 sampai 30. 24 adalah dalam bawah, yang 30 adalah dalam bagian atas. Nah ini berarti ada space di 6 cm ya, 24 ke 30. Nah inilah yang membedakan takaran setiap loyang, takaran adonan setiap loyang. Ada yang 24, 26, 24, 28, ada yang 24, 30. Nah semakin lebar itu berarti adonan yang dipakai adalah semakin banyak. Jadi teman-teman ketika melihat video gitu takarannya segini, ya teman-teman jangan langsung percaya gitu kan, video martabak nih takaran adonannya segini. Teman-teman jangan langsung percaya, tapi teman-teman harus memastikan dulu apakah loyangnya itu yang dipakai sama. Kalau misalkan sama, ya berarti takarannya sesuai. Tapi kalau misalnya beda, takarannya nggak bisa diikutin. Jadi teman-teman harus bisa ya sering-sering berlatih lah, sering-sering berlatih. Jadi sering coba, jadi tahu nih ketebalan yang pas itu di takaran berapa. Untuk itulah kalau misalkan pengen biar pasti itu adalah pakai gelas ukur. Jangan mengira-ngira, mentang-mentang lihat yang pedagang yang udah biasa gitu kan ya, pakai kalau udah nyampe sini berarti udah pas itu kan, ditaikin dikit. Nah itu juga salah. Kalau untuk martabak bola mending pakai takaran aja dulu. Kemudian untuk ketebalannya, nah ketebalannya adalah yang di sini ya, yang di samping. Nih untuk ketebalannya dia di ini ya. Ini 2,8 ya. 2,8, jadi ya cukup tebal juga ya. Ya orang premium memang paling tebal ya, 2,8 cm. Kalau ya kalau yang biasa paling cuma 1 cm untuk ketebalannya. Kemudian untuk diameternya, diameter bagian ini ya, bagian luar. Ini untuk penentuan tutup dari loyang ini. Ini di 34 dan rentangnya adalah 32 sampai 34. Jadi teman-teman beli tutup yang diameter itu 32 sampai 34. Jangan kurang dari itu. Kalau yang tutup love kan yang ini ya, ini kan 30. Nah, jadi nanti dia masuk ke dalam, dia mendem jatuhnya karena kurang. Carilah yang di loyang 32 sampai 34. Nah, yang ini. Ini pas ya, ketutup semua. Nah, karena ini diameternya di 32. Jadi kalau mau beli tutupnya juga harus diperhatikan diameter sininya pas apa enggak. Selanjutnya adalah loyang yang di depan gue ini. Ya, ini adalah loyang yang bentuknya love ya. Ini jarang ditemui di pedagang martabak biasa yang di gerobak itu, yang di depan Alfa atau Indomaret. Karena ya mereka nggak pakai kayak gini, karena ini untuk martabak pizza ya.
Jadi jarang sekali untuk martabak biasa pakai ini. Nah ini biasanya ada di yang martabak yang tipenya premium, yang topping-toppingnya itu udah kualitasnya premium ya, yang di topping-topping di belakang gua ya. Jadi udah ada ya, kalau coklat premiumnya adalah coklat Silver Queen, Cadbury, Toblerone, Nutella, dan juga ya Ovomaltine. Jadi udah emang toppingnya juga premium. Nah loyang yang dipakai juga ini adalah variasinya. Nah loyang ini nggak ada yang dilipat, jadi semuanya bentuknya dilebarin. Gue pernah buat di video ini. Nah ini bisa untuk 4, terus juga 6, 8 sampai 10 rasa ya untuk satu loyang ini. Nah yang di sini yang membedakannya adalah ketika melebarkannya aja ya, tekniknya sedikit berbeda. Kalau ini kan ya enak ya, tinggal dilingkari. Kalau ini bisa sebagian-sebagian, mulai dari sebelah kanan dulu terus baru ke sebelah kiri. Jadi untuk teknik memberikannya juga berbeda. Nah ini biasanya ya kalau baru-baru pemula ini agak sedikit terkecoh, jadi harus terbiasa. Oke, ini loyangnya beratnya bisa 20 kilo ya, jadi ya cukup berat juga karena ini loyang premium ya, tebal banget. Nah ini harganya yaitu sekitar 550.000, jadi emang mahal ya. Untuk contoh martabaknya adalah seperti ini. Oke, sekarang ukur ketinggian dari loyang martabak yang bentuknya love ya. Nah ini ketinggiannya adalah ini sekitar 7 cm ya. Oke, ini tinggi totalnya 7 cm. Terus tinggi dari bagian dalamnya ya. Ini bagian dalamnya. Nah ini gue udah kasih penggaris. Ya tingginya adalah di angka 3 cm. Oke, jadi tinggi dari bagian dalam bawah sampai atas ini 3 cm. Otomatis tinggi yang paling bawahnya adalah bagian bawah di 4 cm, karena 7 dikurang 3 kan 4 ya. Oke, nah ini tinggi total 7 cm, tinggi bagian dalam 3 cm. Nanti untuk bagian bawah sini ya, sampai sini ini di 4 cm. Jadi ini ya yang paling tebal ya, 4 cm dia udah cukup tebal sekali ya. Kalau yang bulat kan yang premium itu tebal bagian bawahnya 3 cm. Jadi ini untuk memanaskannya semakin lama, dan untuk menyimpan apinya juga semakin lama. Oke, sekarang ukur diameter untuk loyang bentuk love ya. Nah, yang bentuk love ini agak sedikit berbeda dengan loyang-loyang yang lainnya. Oke, di sini untuk loyang love ini yang diukur adalah yang bagian ini ya, bagian atas. Nah ini jadi yang daun love-nya ini ya, yang bentuknya seperti daun. Ya, yang diukur yang di sininya nih. Ini di 25. Oke, otomatis ini loyang 25. Nah, untuk tingginya sendiri adalah tinggi love yang diukur dari sini. Ini di 20. Oke, di 20 cm ya. Oke, berarti ini loyangnya daunnya 25, tingginya 20. Kalau yang love ini nggak diukur yang bagian dalam bawah. Yang diukur ada yang di sini yang dipakai patokan. Oke. Nah, untuk diameter lingkaran adalah di 30 ya. Di 30 cm. Jadi teman-teman kalau cari tutupnya yang di rentang antara 28 nih ya, 28 sampai 30 supaya muat. Oke, untuk contoh tutupnya seperti ini ya. Nah, ini kan muat ya. Karena ini kita ukur diameternya. Ini diameternya di 29,5. Ini masuk range-nya. Jadi ketika dipakai di sini, ini pas. Oke, selanjutnya adalah jenis loyang yang keempat ya, yaitu loyang bentuknya kotak. Nah ini juga lah jarang ditemui di pedagang martabak biasa ya, karena yang nggak ada di pedagang martabak biasa, sangat jarang sekali. Ini biasanya di martabak premium dan menyesuaikan dengan toppingnya sama seperti martabak love ini. Nah untuk kotak juga dia nggak ada yang bentuknya dilipat, semuanya dilebarin.
Ini bisa di 12 rasa, terus juga 16 rasa, yang paling banyak itu sampai 25 rasa. Nah, itu toppingnya dikombinasi ya di atas loyang ini. Jadi untuk pengerjaannya juga cukup memakan waktu. Jadi kalau untuk loyang yang kayak gini ya, loyang loaf maupun loyang yang kotak, dan juga martabak pizza yang bentuknya lingkaran, ini ya sebisa mungkin harus punya karyawan. Jadi untuk satu loyang ini pengerjaannya cukup lama. Jadi kalau misalkan banyak pembeli, banyak orderan dari ya GoFood maupun GrabFood ya, cukup kewalahan kalau misalkan cuma sendiri, apalagi ditambah dengan martabak telur. Jadi kayak gini tuh emang adanya di martabak premium yang harus punya karyawan. Ya minimal 2 karyawan atau 3 karyawan lah. Jadi biar ada yang bisa handle ini, fokus di satu untuk martabak yang tipe dari premium ini. Oke, nah untuk contoh dari martabak yang bentuk kotak adalah contohnya seperti ini. Oke, untuk harganya, harga dari martabak kotak ini sama dengan ini ya, bentuk loaf ini harganya di 550.000. Cuman ini dari segi berat ini lebih berat, ini sekitar 25 kiloan. Jadi kalau ngangkat sendiri itu ya lumayan kewalahan itu kan kalau ngangkat-ngangkat ini. Nah, 2 loyang ini kan karena lebih berat ya, biasanya di kompor biasa itu jarang dipakai. Jadi lebih pakai kompor khusus martabak yang biasa gue pakai. Karena ini lebih tebal ya, lebih tebal dari ini. Diameter juga lebih tinggi, ketebalan bawahnya juga lebih tinggi. Jadi kalau di kompor biasa itu kan cuma ada 1 titik mata api ya. Itu cukup lama sekali. Kan kalau ini kan harus persiapan dulu gitu. Tapi karena ini biasanya emang yang ini ya nggak terlalu sering sih untuk pemakaian dan juga untuk orderan dibanding yang ini. Nah, untuk itulah loyang-loyang seperti ini kebanyakan bentuknya tebal ya, dan lebih baik memilih yang tebal karena nanti dia bisa menyimpan apinya lebih lama. Nah, ketika ada yang beli, otomatis kan nggak harus manasin dari awal. Oke? Dan juga loyang ini lebih tahan daripada panas api. Jadi cocok untuk membuat martabak. Oke, sekarang ukur ketinggian dari loyang yang bentuk kotak ini ya. Oke, untuk tinggi bagian dalamnya adalah ini tingginya 3 cm. Oke, untuk tinggi totalnya adalah di 5,5 cm. Nah, karena tinggi ininya adalah 3 cm, di sininya 5,5. Berarti untuk ketebalan dari bagian bawah adalah 2,5 cm. Oke. Ini 2,5 cm juga udah cukup tebal ya. Apalagi ini kan loyang bentuk kotak ya. Jadi untuk memanaskan juga perlu api yang 2 titik mata api, dan emang api yang khusus ya, kompor yang khusus, karena kompor khusus itu diameter dari titik api itu dia lebih lebar, jadi untuk memanaskan ini bisa lebih cepat. Oke, sekarang ukur diameter bagian dalam bawah ya. Ini diameternya adalah 24 ya, ukuran 24 cm. Oke, dan sekarang ukuran bagian sini juga. Oke, bagian sini juga sama. Ini 24 ya. Jadi ini adalah diameter kotaknya 24 kali 24. Nah, untuk pembuatan boxnya teman-teman bikin yang di diameter 25 kali 25. Oke. Jadi untuk box sendiri teman-teman pakai yang ukuran 25 ya kalau membuat box. Jadi kan space 1 cm itu adalah supaya martabaknya muat. Oke, sekarang untuk ukuran bagian atasnya. Ini bagian atasnya adalah di sekitar 27,5 ya. Nah, ini sekitaran 27,5. Oke, berarti ini loyang 24 sama 27,5 ya. Jadi ya dibulatin 24, 28. Jadi ini space-nya beda 4 cm. Oke. Nah, terus kalau mau nyari tutupnya kayak gimana ukurnya? Nah, karena ini kotak, jadi kalau kotak itu yang diukur adalah diagonal, cara diagonal seperti ini. Jadi teman-teman pengen nyari tutup
itu teman yang diukur adalah yang diagonalnya, jangan yang ini. Kalau yang ini nanti nggak muat. Oke, yang dicari adalah, nah minimal itu adalah teman-teman cari di diameter 35,5 lah, itu minimal ya. 35,5. Space-nya adalah antara sini ya, space-nya di 40. Oke, jadi antara 35,5 atau taruhlah 36 sampai lebar yang tutup loyangnya itu di 40. Jangan sampai kurang dari itu untuk mencari tutupnya. Kalau kurang nanti nggak bakal muat. Nah, kalau ukur di sini ini nggak bakal ketemu, nanti cuma 28, nanti nggak bakal muat. Jadi jangan sampai salah untuk mencari tutupnya ya. Oke, tadi gue udah ngejelasin berbagai jenis loyang, juga penjelasannya ya, diameternya, juga contoh-contoh martabaknya, dan juga harga penjualannya. Nah, jadi buat teman-teman nih, ini bisa menjadi referensi teman-teman ketika buka usaha martabak. Nah, kalau teman-teman emang pengen buka usaha martabak premium, ya teman-teman bisa membeli loyang yang jenis seperti ini. Ini sebagai tambahan variasi daftar menu teman-teman. Jadi ketika ada pembeli nggak bosen gitu kan menunya yang itu aja. Dengan ada yang ini cukup laris juga ya, karena bentuknya unik. Kalau yang ini biasanya ya anak-anak muda ya, atau kalau nggak suami untuk beli istrinya buat keluarga, karena kan bentuknya love ya. Kalau yang ini biasanya banyaknya itu adalah untuk kue ulang tahun. Ya kan, kue ulang tahun biasa kan ya kue bolu kan, ya sejenis itulah. Itu kan udah umum ya, dan orang juga kebanyakan kalau makan kue bolu itu enak gitu, nggak habis. Tapi kalau martabak itu banyak orang yang beli. Kenapa? Karena kalau martabak ini bisa habis. Ya itu dari penilaian dari konsumen ya. Jadi nanti di sini tinggal dikasih tulisan, dikasih lilinnya. Jadi tinggal didesain aja bentuknya seperti ya kayak ada ucapan ulang tahunnya. Tapi kalau untuk yang ini, yang martabak pizza, martabak love, dan juga martabak kotak, ini harus pakai box tersendiri. Box yang ini ya. Nah ini. Kayak ini diameternya sesuai kalau ini. Nah, jadi kalau martabak biasa, pedagang biasa kan jarang yang sekali yang membuat box sendiri, karena box ini nggak ada di pasaran. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen buka usaha untuk kan ya, dan menambahkan daftar menu martabak love maupun martabak pizza, nah teman-teman harus membuat juga boxnya. Jadi ada box tersendiri. Jadi teman-teman harus siap di budgetnya, karena buat box itu rata-rata sih minimal 1000. Dan untuk satu box ini ya, ini harganya 2.500. Itu belum yang laminating ya. Kalau yang udah laminating itu harganya di 3.000. Jadi dikali 1000 ya 3 juta. Kalau di 1.500 itu kan cukup memakan budget juga ya. Jadi untuk ya martabak yang premium emang budgetnya dia lebih banyak, tapi nanti juga pendapatnya juga lebih banyak, karena ini harganya juga lumayan ya untuk harga penjualannya. Harga penjualannya kalau martabak pizza baik bentuk lingkaran, bentuk yang love juga, itu dia kalau gue jual biasa harganya 75.000 sampai 95.000. Nah kalau yang ini untuk harga di kisaran 115.000 sampai 120.000, karena kan toppingnya lebih banyak lagi ya. Oke, jadi gue udah jelasin semuanya. Nah, semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman menyukai video ini dan merasa teman-teman video ini bermanfaat, teman-teman bisa like dan juga share ke teman-teman yang lainnya. Dan jika teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Nanti bakal gue jelasin ya pertanyaan-pertanyaannya, dan bakal gue jawab juga. Oke, dari gue sekian. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.